Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, NIM F1C1200012. Di sini saya akan memaparkan landasan teori dari percobaan pertama, yaitu tentang teknik-teknik dasar bekerja di laboratorium. Dari buku e-learning Keselamatan dan Kesehatan Kerja karangan Yuliani HR menjelaskan bahwa laboratorium adalah tempat untuk melakukan suatu percobaan oleh teknisi, laboran, mahasiswa, staf, dan peneliti. Bekerja di dalam laboratorium dengan aman dan selamat berarti dapat mengurangi resiko kecelakaan di laboratorium. Bahaya yang terbesar yaitu berasal dari bahan-bahan kimia, sehingga kita perlu memahami jenis-jenis senyawa kimia, bagaimana cara menggunakannya, dan juga bagaimana cara menanggulanginya. Banyak bahan-bahan kimia yang bersifat korosif atau merusak, contohnya HCl, NCO2SO4, HNO3, NaOH, KOH, dan lain-lain. Dalam dunia pendidikan, laboratorium berfungsi sebagai tempat penunjang proses pembelajaran dengan metode praktikum yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi atau mengenal alat dan bahan serta mengobservasi berbagai gejala secara langsung. Praktikum di laboratorium akan berjalan dengan baik apabila diimbangi dengan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dengan baik. Menurut Raharjo, ada 4 tipe laboratorium, yaitu laboratorium tipe 1, yaitu laboratorium ilmu dasar yang terdapat pada jenjang pendidikan menengah, atau unit pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1 dan 2. Dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa. Kemudian, laboratorium tipe 2 adalah laboratorium ilmu yang terdapat di perguruan tinggi semester 1 dan 2 atau unit pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang kategori 1 dan 2. Dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. Kemudian, laboratorium tipe 3 adalah laboratorium bidang keilmuan yang terdapat di jurusan atau program studi atau unit pelaksanaan teknis dengan fasilitas 1, 2, dan 3. Dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswa dan dosen. Kemudian ada laboratorium tipe 4, yaitu laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi, fakultas, atau universitas, atau unit penyelenggara teknis dengan fasilitas penunjang 1, 2, 3, dan 4. Dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, siswa, dan dosen. Menurut Irwansyah dan kawan-kawan, pada jurnalnya tertulis, di dalam sebuah praktikum, mahasiswa harus memahami sifat-sifat larutan. Jika tidak sesuai ketentuan dalam mencampurkan larutan, maka akan terjadi kecelakaan dan mengakibatkan bahaya yang beresiko tinggi bagi mahasiswa yang melakukan praktikum, sehingga praktikan harus mengetahui cara dan prosedur penggunaan alat yang akan digunakan. Setiap percobaan, mahasiswa harus menggunakan peralatan untuk praktikum dengan cara menggunakannya yang tepat dan benar. Menurut Jufriyah, peralatan dasar laboratorium kimia yaitu ada gelas beker, lebu Erlenmeyer, buret, tabung reaksi, corong, gelas ukur, pipet tetes, sikat laboratorium, spatula, kaca arloji, dan masih banyak lagi. Fungsi dan cara menggunakan alat-alat tersebut akan dibahas di pembahasan. Adapun teknik dasar yang harus dipelajari sebelum melakukan praktikum di laboratorium, yaitu diantaranya ada teknik dasar mencuci alat-alat laboratorium, teknik dasar membaca meniskus pada alat-alat pengukur volume, teknik dasar melakukan penimbangan,
Teknik dasar menggunakan pipet, teknik dasar membuat larutan, teknik dasar menggunakan buret, teknik dasar menggunakan tabung reaksi, teknik dasar menyaring, teknik dasar menggunakan kertas indikator pH, dan teknik dasar pemijaran dan pengabuan. Teknik-teknik dasar tersebut juga akan dibahas di pembahasan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Lestari, buruh perangin-angin dengan NIM F1C120028. Saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar bekerja di laboratorium. Terdapat beberapa macam teknik-teknik dasar bekerja di laboratorium. Yang pertama ada teknik dasar mencuci alat-alat laboratorium. Setelah melakukan eksperimen atau praktikum, tentu saja alat-alat laboratorium tersebut kotor, sehingga diperlukan teknik mencuci alat-alat tersebut. Teknik dalam mencuci alat laboratorium yaitu dengan cara alat-alat tersebut dicuci menggunakan sabun atau deterjen dan juga aquades. Kemudian disikat agar kotoran yang terdapat pada alat laboratorium tersebut dapat dibersihkan. Setelah itu, mahasiswa yang melakukan praktikan selanjutnya sudah bisa menggunakan alat-alat laboratorium dalam keadaan bersih dan bebas dari zat kimia yang berbahaya. Alat yang digunakan dalam teknik dasar mencuci alat-alat laboratorium ada dua. Yang pertama ada labu Erlenmeyer dan gelas piala atau gelas beker. 1. Labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer berfungsi sebagai tempat membuat larutan. Adapun cara menggunakan labu Erlenmeyer yaitu pada saat mencampurkan larutan, pegang botol leher menggunakan satu tangan. Kemudian kita goyangkan secara perlahan. Sebaiknya pandangan mata tertuju pada larutan. Kemudian pada saat menuangkan larutan jangan sampai melebihi batas ketentuan karena akan mengakibatkan praktikum yang kita lakukan gagal. Yang kedua ada gelas beker atau gelas piala. Gelas beker berfungsi sebagai tempat untuk membuat dan juga menyimpan larutan. Cara menggunakan gelas beker yaitu dalam memasukkan cairan larutan ke dalam gelas beker harus sesuai takaran. Jangan sampai berlebihan dan kurang, karena akan berpengaruh terhadap eksperimen yang kita lakukan. Yang kedua ada teknik dasar membaca meniskus pada alat-alat laboratorium. Meniskus merupakan gelombang kecil yang terletak berada di paling atas saat melakukan pengukuran pada alat ukur. Meniskus ini dapat terlihat jelas pada alat ukur volume dengan diameter yang relatif kecil, seperti pada gelas ukur. Adapun cara membaca meniskus dilakukan dengan cara membaca skala atas pada cairan yang berwarna dan membaca skala bawah pada cairan yang bening. Alat yang digunakan pada teknik dasar membaca meniskus ini ada dua. Yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Adapun cara menggunakan gelas ukur yaitu letakkan gelas ukur pada tempat yang datar. Kemudian masukkan cairan yang akan kita gunakan ke dalam gelas ukur. Yang kedua ada labu ukur.
Labu ukur berfungsi untuk membuat dan mencairkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Adapun cara menggunakan labu ukur yaitu masukkan sampel yang ingin kita encerkan. Kemudian tambahkan aquades ke dalam labu ukur. Setelah itu aduk larutan tersebut hingga merata atau menyatu. Yang ketiga ada teknik dasar melakukan penimbangan. Dalam melakukan penimbangan, letakkan timbangan dalam keadaan posisi tegak lurus di tempat yang datar. Sebelum kita melakukan penimbangan, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah timbangan yang akan kita gunakan tersebut bekerja dengan baik. Pada zat kimia, tidak boleh ditimbang langsung dalam papan timbangan, tetapi kita harus menggunakan kaca arloji. Setelah selesai dalam menimbang, timbangan harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah timbangan sudah bersih, lalu disimpan pada tempatnya. Alat yang digunakan dalam teknik dasar melakukan penimbangan yaitu kaca arloji. Kaca arloji berfungsi sebagai alat penutup gelas kimia pada saat memanaskan sampel. Adapun cara menggunakan kaca arloji yaitu pada saat ingin menimbang bahan kimia, simpanlah zat atau bahan kimia yang akan kita timbang di bagian atas kaca arloji. Setelah itu timbang zat atau bahan kimia tersebut. Yang keempat ada teknik dasar menggunakan pipet. Dalam menggunakan pipet, karet penghisap dipencet terlebih dahulu. Kemudian pipet dicelupkan ke dalam cairan. Setelah itu cairan akan masuk ke dalam pipet. Pada saat mengeluarkan cairan tersebut, karet pipet penghisap dipencet kembali. Alat yang digunakan pada teknik dasar menggunakan pipet yaitu pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk meneteskan dan mengambil larutan dengan jumlah yang kecil. Adapun cara menggunakan pipet tetes yaitu tekan dan tahan bagian karet pipet, kemudian masukkan pipet ke dalam cairan. Setelah itu kita keluarkan cairan dengan menekan karet pipet tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim, mahasiswa Universitas Jambi, asal Prodi Kimia, dengan nomor induk mahasiswa F1C1200018. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang teknik-teknik dasar bekerja di laboratorium. Yang saya akan bahas yaitu teknik dasar membuat larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Oke, untuk membuat larutan, caranya yaitu timbanglah zat yang dibutuhkan, terus masukkan ke dalam tempat yang telah disediakan, dan tambahkan pelarut atau aquades, dan aduklah dengan batang pengaduk secara perlahan atau goyangkan secara perlahan. Alat yang digunakan yaitu labu Erlenmeyer dan batang pengaduk. Berikut adalah gambar dari labu Erlenmeyer. Kegunaan dari labu Erlenmeyer yaitu tempat untuk membuat larutan. Sedangkan gambar berikutnya yaitu batang pengaduk. Kegunaan dari batang pengaduk ini adalah untuk membantu mencampur zat yang akan dibuat menjadi larutan dengan cara mengaduk larutan tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu teknik dasar menggunakan buret. Buret adalah alat yang berbentuk silindris yang memiliki garis ukur. Cara penggunaan buret yaitu masukkan cairan ke dalam buret, terus dibukakan keran secara perlahan menggunakan tangan kiri, dan dipegang gelas ukur menggunakan tangan kanan. Fungsi dari buret yaitu untuk mengukur volume dan meneteskan sejumlah cairan dalam suatu percobaan. Berikut ini adalah gambar dari buret. Fungsi dari buret yaitu untuk membantu titrasi.
Teknik yang selanjutnya yaitu teknik dasar menggunakan tabung reaksi. Tabung reaksi adalah alat yang berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mereaksikan dua zat atau lebih. Cara penggunaan untuk mereaksikan dua zat atau lebih dalam tabung reaksi yaitu masukkan zat ke dalam tabung reaksi, kemudian goyangkan atau guncangkan tabung reaksi itu secara perlahan. Jika reaksi tersebut menggunakan metode dipanaskan, gunakan penjepit kayu untuk pegangan pada tabung reaksi. Terus tutup mulut tabung dan jepit tabung tersebut, lalu goyangkan secara perlahan dengan arah ke samping. Berikut adalah gambar dari tabung reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afra Reviano Putri dengan NIM F1C1-222 ingin mempresentasikan dan menjelaskan beberapa teknik-teknik dasar bekerja di laboratorium, yaitu yang pertama, teknik dasar menyaring. Penyaringan sendiri sering disebut dengan filtrasi, yang mana filtrasi adalah sebuah proses penyaringan menggunakan kertas saring. Fungsi dari kertas saring ini sendiri adalah untuk menyaring endapan yang ukurannya lebih besar dari pori-pori pada permukaan kertas saring tersebut. Cara menggunakan kertas saring yaitu dengan melipat hingga membentuk segitiga, lalu letakkan ke corong, lalu basahi dengan Aquades dan masukkan ke dalam larutan. Tujuan dari dilakukannya penyaringan ini adalah agar partikel-partikel besar yang ingin disaring tertinggal dalam pori-pori kertas saring tersebut. Lalu yang kedua, yaitu teknik dasar menggunakan kertas indikator pH. Untuk mengetahui suatu pH larutan seperti basa, asam, atau netral dapat dilakukan dengan indikator seperti kertas lakmus, indikator pH, ataupun indikator alam. Indikator alami di sini seperti contohnya bunga yang berwarna atau tumbuhan, seperti bunga kembang sepatu, jeruk nipis, dan bisa juga kunyit. Cara mengetahui perbedaan pH larutan yaitu dengan cara meneteskan larutan atau zat ke kertas indikator tersebut dengan pipet tetes. Saat warna pH berubah, selanjutnya bandingkan kertas indikator dengan tabel warna pH. Cara menggunakannya yaitu dengan dimasukkan batang pengaduk ke dalam larutan, lalu diteteskan larutan yang akan diuji dan membandingkan warna kertas. Lalu yang ketiga yaitu teknik dasar pemijaran dan pengabuan. Teknik dasar pemijaran dan pengabuan adalah suatu teknik membakar dengan suhu tinggi suatu zat padat. Sedangkan pengabuan adalah suatu teknik pembakaran dengan menggunakan suhu tinggi yang berasal dari panas kumparan listrik. Pengabuan ini sendiri bertujuan untuk menentukan jumlah mineral yang terkandung pada suatu bahan. Teknik pengabuan ini sendiri memiliki 3 cara, yaitu pertama, dapat dilakukan dengan cara pengabuan kering. Pengabuan kering ini dilakukan dengan pengabuan cara mendestruksi bahan organik dalam temperatur sekitaran suhu 300 sampai 500 derajat Celcius tanpa terbentuknya api. Menambahkan zat untuk mencegah kehilangan mineral dan mempercepat reaksi. Caranya dengan membakar suatu zat pada suhu yang tinggi.